Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan channel Garden Pupu. Di wilayah tropis Indonesia, sebagian besar tanah pertaniannya berada dalam kondisi asam, dikarenakan tingginya curah hujan dan kandungan tanah liatnya. Pada kondisi tanah, media tanam dengan asam kuat atau basa kuat, pertumbuhan tanaman akan terganggu ya sahabat tani. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu pH tanah dan cara menetralkan pH tanah sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Jangan kemana-mana, tonton video saya sampai selesai. Nah, sahabat tani, pH tanah adalah tingkat asam atau basa tanah yang ditunjukkan dengan skala angka 0 sampai 14. Tanah dengan pH di bawah 7 atau 1 sampai 6 dianggap asam, dan tanah dengan pH di atas 7 atau 8 sampai 14 dianggap basa. pH 7 merupakan titik netral dan pH 6,5 sampai 7,8 dianggap pH yang ideal atau tanah yang subur. pH tanah dapat diukur dengan pH meter ya sahabat tani. Nah, sedikit tambahan pengetahuan untuk sahabat tani ya. Apa alasan utama pentingnya mengetahui pH tanah? Yang pertama adalah untuk menentukan mudah tidaknya ion-ion unsur hara diserap oleh tanaman. Umumnya, unsur hara mudah diserap oleh akar tanaman pada pH netral 6 sampai 7. Karena pada pH tersebut, sebagian unsur hara, terutama unsur hara makro, mudah larut dalam air. Pada pH lebih rendah atau lebih tinggi, ketersediaan unsur hara makro tersebut akan menurun. Sementara itu, jumlah unsur hara mikro yang terdapat pada pH netral cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pada pH rendah atau tinggi, tetapi jumlahnya telah mencukupi kebutuhan tanaman. Yang kedua, pH tanah menunjukkan keberadaan unsur-unsur yang bersifat racun bagi tanaman. Pada tanah asam banyak ditemukan unsur aluminium yang selain bersifat racun juga mengikat fosfor sehingga fosfor tidak dapat diserap di tanaman ya. Nah, sedangkan pada tanah yang asam, unsur mikro menjadi mudah larut mengakibatkan jumlahnya terlalu besar dan bersifat racun bagi tanaman. Pada tanah alkali atau basa, ditemukan unsur mikronatrium dan molibdenum yang besar dan meracuni tanaman. Yang ketiga, pH tanah sangat memengaruhi perkembangan mikroorganisme di dalam tanah. Pada pH 5,5 sampai 7, bakteri dan jamur pengurai bahan organik dapat berkembang dengan baik. Nah, pada kesimpulannya, tanah yang basa biasanya kandungan hara dan mikroorganismenya sangat sedikit ya, sehingga pertumbuhan tanaman akan terganggu. Sedangkan pada tanah yang asam, tanaman akan mudah keracunan oleh unsur logam serta kekurangan hara. Nah, mungkin sahabat tani ada yang bertanya ya, bagaimana cara menetralkan tanah basa atau pH lebih dari 6,5? Yang pertama, sahabat tani bisa memberikan bubuk belerang atau sulfur. Yang kedua, sahabat tani bisa memberikan ampas teh ataupun kopi. Dan yang ketiga, sahabat tani bisa menggunakan material organik seperti pupuk kompos atau pupuk kandang. Lalu bagaimana cara menetralkan tanah yang asam atau pH kurang dari 6,5? Yang pertama, sahabat tani bisa menambahkan bubuk kapur seperti bubuk, butiran, pelet, dan kristal. Yang kedua, sahabat tani bisa menggunakan serbuk kayu ya, mengandung potasium. Penggunaan tidak bersamaan dengan urea sebab percampuran kedua bahan tersebut bisa menghasilkan gas amonia. Dan yang ketiga, sahabat tani bisa menggunakan abu kayu. Pengaplikasiannya tidak mengenai akar tanaman ya, bibit tanaman agar tidak merusaknya, efektif di lahan berpasir. Nah, selanjutnya saya akan sharing ya tentang pengalaman saya kemarin cara untuk menetralkan pH tanah. Sahabat tani boleh ya mengikuti cara saya ataupun tidak mau mengikuti juga nggak apa-apa ya. Yang penting tonton saja ya. Nah, sahabat tani, kemarin sebenarnya saya akan melakukan pemindah tanaman ke dalam polybag, tapi setelah saya ukur pH tanah menggunakan pH meter, itu hasilnya 7 lebih ya, 7,5. Sebenarnya masih netral ya sahabat tani, tapi saya ingin membuat pH tanah di titik netralnya ya. Nah, untuk media yang ada di dalam polybag ini saya menggunakan tanah liat biasa ya, yang dicampur dengan kotoran kambing atau pupuk kandang ya.
Nah, cara yang saya pakai untuk mengakalinya ya, yaitu menggunakan abu kayu. Oke, let's go. Ayo kita ambil abu kayunya ya ke dapur. Nah, ini 100% abu dari kayu ya, sahabat tani. Jangan menggunakan abu-abu dari merang atau abu apa yang lain ya. Saya di sini menggunakannya abu kayu 100%. Oke, kita ambil dari dalam keren ya, atau dalam tungkunya ya, atau apa ya di sahabat tani mungkin namanya berbeda-beda ya. Nah, seperti ini ya sahabat tani. Oke, kita ke proses selanjutnya ya. Abu yang sudah kita ambil tadi, kita masukkan ke ember ya, lalu masukkan air secukupnya ya, lalu dicampurkan. Nah, sesudah dicampurkan, jangan langsung disiramkan ya. Kemarin saya menunggu sampai abunya mengendap di bawah ya sahabat tani, seperti ini ya. Nah, selanjutnya jika abunya sudah mengendap di bawah, kita siramkan saja ya ke media tanah yang kita punya yang ada di dalam polybag ya. Nah, saat sudah air meresap ke bawah, kita ukur kembali ya, dan inilah hasilnya. Sesudah kita siram dengan air campuran abu kayu menjadi 6 ya pH-nya, yang tadinya sebelum disiram yaitu 7,5. Nah, ini saya coba lagi ya pengukuran di keesokan harinya ya. Setelah kemarin sore saya siram media tanamnya dengan abu kayu dan campuran air ya. Coba kita lihat ya, dapat pH tanahnya berapa. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, ini angkanya mendekati 7 ya. Nah, saya akan coba ya untuk melakukan pengukuran di polybag yang lainnya. Mari kita lihat sahabat tani. Nah, bisa kita lihat ya sahabat tani, hasilnya di angka 6,5, jadi cukup stabil ya sahabat tani. Nah, mungkin sahabat tani ada yang bertanya ya, belinya di mana sih pH meter itu? Sahabat tani mudah ya mendapatkan pH meter ini, bisa membeli saja di toko-toko online ataupun di toko pertanian pasti ada ya. Dan untuk harganya cukup terjangkau ya, sekitar 60.000. Oke, cukup sekian video pendek dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi panduan untuk sahabat tani semua. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Tunggu video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.